Gimana cara untuk bisa mendapatkan buyer di luar negeri via digital? Kita cari di Google dari halaman 1 sampai 100. Dan lihatin halaman YouTube di 1 sampai 100 halaman. Yes. Dari proses pertama kali saya mencari buyer itu paling jauh Tunisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekspor semua. Kembali lagi bersama saya Ilham Amir. Dan kita sekarang di acara Talks dengan narasumber kita tentunya berpengalaman. Dan tentunya di acara Nudira Talk, di mana nanti pembicara kita akan menjelaskan tips untuk mendapatkan dan mencari buyer di luar negeri. Sebelum kita mendapatkan ilmu dari beliau untuk lebih rinci, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe YouTube channel kami. Tentunya juga aktifkan lonceng notifikasinya agar para sahabat ekspor semua bisa mendapatkan informasi terupdate dari Nudira Talk. Dan jangan lupa, insya Allah setiap minggunya pada hari Selasa jam 8 malam akan ada insight-insight, informasi-informasi dan video-video yang luar biasa yang tentunya masih berkaitan dengan ekspor. Baik, kita mungkin langsung saja untuk menyapa sahabat kita dan juga para expert kita di sebelah saya, yaitu Mas Syahrul. Halo Mas Syahrul. Halo, selamat malam semua. Oke, Mas Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini seger banget karena ada cuan atau karena gimana nih? Ya, begitulah kehidupan eksportir tuh ya. Baik. Setiap hari harus kita nikmati, kita syukuri. Nikmat Allah itu memang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Sahabat ekspor, cuan itu dan juga mensyukuri hari-hari yang ada, itulah kehidupan yang digeluti oleh Mas Syahrul di sini. Mungkin sedikit Mas Syahrul bisa sedikit memperkenalkan diri. Baik, teman-teman sobat ekspor, perkenalkan saya Syahrul. Saat ini saya memang aktif sebagai eksportir dan juga saya sering memberi pelatihan kepada teman-teman atau sharing kepada teman-teman sekalian bagi para pelaku UKM dan teman-teman yang masih berkuliah. Saya sering melakukan sharing dengan mereka. Alhamdulillah kali ini saya diundang oleh Nudira Talk untuk sharing cara mencari buyer di luar negeri yang efektif itu seperti apa. Iya, tentunya sahabat ekspor sekalian, sedikit bocoran tadi langsung ditarik Mas Syahrul untuk kesini untuk kita bisa gali ilmu dari beliau. Baik Mas, kita langsung saja nih. Oke. Gimana cara atau trik atau apapun itu namanya untuk bisa mendapatkan buyer di luar negeri via digital? Mungkin kita mulai dari pengalaman dulu Mas ya. Udah sampai mana atau mungkin yang unik dari topik ini Mas, dari pengalamannya, silakan. Oke, jadi lebih menarik kalau saya tarik ke belakang dulu ya pengalaman saya bagaimana saya mencari buyer untuk pertama kali. Nah, bagaimana caranya saya pecah telur ekspor gitu ya. Yeah. Oke, kita balik ke tahun 2013. Saya pertama kali belajar ekspor dengan Pak Nur Syamsu, terus Pak Nur Syamsu menjelaskan kepada saya ikut pelatihannya waktu itu di Depok, saya masih ingat. Pelatihannya memang dari dasar. Ya kalau pelatihan pertama pastilah kita diberikan pelatihan yang sangat dasar, terus dijanjikan atau diberikan potensi ekspor itu seperti apa. Lalu saya ikuti, saya sangat tertarik. Waktu itu banyak produk-produk Indonesia yang memiliki potensi untuk kita ekspor. Nah, lalu kendala pertama yang saya lakukan atau proses pertama yang saya lakukan setelah mengikuti pelatihan adalah mencari buyer. Nah, mencari buyer ini sangat tricky ya. Kalau dulu informasi yang didapatkan atau yang didapatkan dulu tidak seperti yang sekarang. Sekarang itu sangat mudah. Kalau dulu saya mencari buyer masih menggunakan ya semi tradisional lah ya. Tahun berapa itu Mas? Dulunya tahun berapa? Ya 2013 itu masih semi tradisional, nggak seperti sekarang. Kalau dulu saya masih cari data email atau kita sebutnya lead ya, lead customer itu masih lewat Google. Kita cari dari halaman 1 sampai halaman 100 kalau bisa ada itu. Jadi misalkan kita cari di Google importir komoditas coklat.
Nah, kita cari di situ perusahaan yang importir di negara atau yang keluar di Google itu dari halaman 1 sampai 100. Itu kita cari semua. Kalau udah ketemu, ya kita kirim email satu-satu. Itu masih semi tradisional. Satu-satu. Ya, satu-satu. Dan lihatin halaman YouTube di 1 sampai 100 halaman. Yes. Melelahkan sekali. Itu memang melelahkan dan takes time ya. Dan setelah bertahun-tahun saya lakukan itu, ternyata sekarang ada cara yang jauh lebih mudah. Kak, tahan dulu Mas, tahan dulu Ya. nih. Bertahun-tahun yang lalu mencari buyer sangat melelahkan. Iya. Baca tuh satu halaman 1 100, waduh sampai muntah tuh baca ya. Kirim email satu persatu. Satu-satu. Tetapi sekarang ada jalan yang paling efektif, gitu Betul, ya? iya. Nah, sebelum ke sana Mas, sebelum yang efektifnya nih, kira-kira yang Mas alami sebelumnya yang susah itu ada berhasil nggak? Berhasil pasti ada berhasilnya. Jadi dari let's say kita kirim email sebanyak 1000. Nah, 1000 email. 1000 email. Yang dari sampai 100 halaman tadi. Yes. Siap, lanjut. 1000 pasti ada yang nyangkut. Ya kurang lebih. Ya kita berharap 1% aja udah bagus. 1% saja. 1%. Oke. Nah itu saya lakukan, ya alhamdulillah dari proses pertama kali saya mencari buyer itu dalam waktu 8 bulan, itu saya bisa pecah telur. Oke. Pecah telur, dapat buyer yang memang importir langsung dan deal dengan bisnis Oke. saya. Kalau boleh tahu, dari mana bayarnya Mas? Ya, dari Singapura sih. Nah, kalau untuk pertama kali saya dapat dari Singapura. Oke, setelah itu ada lagi? Setelah itu ya terus mengikuti ya. Oke, baik. Tapi masih yang semi tradisional itu ya? Ya, Yang paling jauh deh Mas. Yang mana nih? Negara mana? paling jauh Tunisia. Tunisia. Ya. Dari Indonesia ke Dari Tunisia. Indonesia, yes. Masya Allah. Baik. Satu halaman berat, tapi masih bisa menghasilkan cuan. Iya dong, pasti. Apalagi jikalau teknologi terkini gitu ya. Iya, Nah, itu Mas. Teknologi apa sih Mas yang bisa meng-cut segala kesusahan-kesusahan yang masa lalu itu di masa sekarang ini? Silakan. Oke, jadi dulu ya website saya punya dulu. Itu memang modal utama lah kita sebagai eksportir lah harus punya website. Website yang memang yang menjelaskan kalau kita itu memang perusahaan yang ada, terus terlihat profesional. Nah itu pokoknya modal utama dari seorang eksportir lah. Lalu kita kan ngirim email tiap hari, terus yang banyak itu ya email. Nah itu kalau kita lakukan sekarang itu udah nggak relevan sebenarnya. Iya. Pertama, buyer nggak setiap hari cek email, terus juga bisa jadi email kita masuk ke spam. Iya. Nah, cara yang paling efektif ya sekarang ada namanya email ini ya, autoresponder namanya. Di email atau kalau di Indonesia namanya banyak sih aplikasinya. Contohnya salah satunya kirim email. Nah itu saya menggunakan software itu. Jadi saya cuman perlu nulis satu email. Nah selanjutnya saya tinggal bangun database, saya cari potensial buyernya. Oke. Emailnya tinggal saya masukin ke software itu. Nah, jadi otomatis langsung terkirim email yang dari pertama kita desain. Yang sekali itu. klik aja Ya, berarti. sekali klik Awalnya aja. 100.000 klik, ini cuma sekali. Iya, Mantap, betul. mantap. Nah, itu juga masih semi tradisional sebenarnya. Oh, masih belum modern nih. Oke. Ya mau nggak Baik. mau di zaman sekarang persaingan makin ketat. Ya kita mau nggak mau harus keluar iklan sih. Kalau kita melakukan iklan, leads itu akan datang atau calon buyer itu akan datang ke kita yang benar-benar mencari produk kita. Dibanding kalau tadi saya kirimkan email satu persatu, belum tentu mereka emang mencari barang yang kita jual. Tapi kalau kita iklankan, buyer pasti yang menghubungi kita itu yang memang tertarik dengan kita. Otomatis berarti ya. Otomatis. Bentar, iklan ini maksudnya iklan gimana nih Mas? Oke, iklan yang paling efektif menurut saya kalau untuk B2B ekspor itu di
Facebook dan Google Ads. Oke. Ya, dua platform ini memang masih menjadi andalan ya sampai sekarang. Tapi sekarang juga terjadi shifting lah di dunia sosial, di dunia digital ini. Sekarang lagi tren kalau kita jual produk secara live, baik di domestik atau di pasar luar negeri. Bentar. Yang Facebook Ads sama Google Ads. Jadi nanti sahabat ekspor bisa mempelajari lebih dalam di sumber-sumber yang lain. Lalu sekarang tren baru, Mas ya, yaitu live. Nah, live seperti apa nih? Oke, kalau teman-teman sering lihat di sosial media, di TikTok, Facebook, itu mereka berjualan produk, misalkan ya pot seperti ini saja mereka jual secara live di sana di akun mereka masing-masing. Nah, itu potensinya dilihat banyak orang, nggak cuma di Indonesia tapi bisa lebih luas jangkauannya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh produsen-produsen dari negara produsen yang terbesar seperti China atau Tiongkok. Nah, mereka pabrik-pabrik besar sudah mulai menjualkan produknya direct to customer. Nah, jadi ya mereka jadi shifting lah. Pemasaran secara tradisional itu sudah ditinggalkan jauh oleh mereka jauh-jauh. Oke, sebentar, kita tahan dulu, Mas. Ternyata sekarang jualan ampuh itu langsung live. Maksudnya live menggunakan platform gitu ya? Yes. Berarti sama seperti domestik ya? Iya, Domestik. sama. Kali mungkin ya kita tahu salah satu marketplace Indonesia live gitu ya. Langsung dia taruh, ini barang saya, spesifikasinya gini-gini, dan itu membuat orang lebih tertarik dibanding kalau dia pasif saja gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, tetapi untuk B2B juga berlaku seperti itu sekarang. Sama sekarang. Sama, di mana si buyernya di negara manapun, kalau dia lihat ada orangnya, apalagi ada barangnya, bahkan mungkin di pabriknya, dia semakin percaya dan tertarik gitu ya, Mas ya? Ya, jadi kalau saya lihat, saya perhatikan, saya pelajari juga beberapa tahun ini, kalau produk kita mencontek dari Tiongkok ya, mereka menjual biasanya 1 pieces dulu, 2 pieces dulu untuk produk-produk baru. Nah, kalau di tes pasar secara retailnya sudah bagus, mereka akan produksi secara massal. Nah, secara massal ini mereka juga perlu buyer yang lebih banyak. Nah, jadi potensi buyer di luar negeri itu sekarang juga, kalau misalkan end customer suka dengan produk ini, misal pot ini ya, satu ini. Tapi kalau dia memang sudah tertarik, sudah merekomendasikan produk ini kepada teman-temannya lain, nah dia juga pasti akan tertarik untuk menjual produk ini ke orang lain. Nah, jadi dia akan meminta untuk jumlah yang lebih banyak tapi harga yang lebih rendah kepada si produsen. Baik. Nah, itulah rantainya ya. Jadi dari retail dulu, terus wholesale. Nanti kalau sudah makin banyak ordernya pasti menggunakan kontainer. Baik. Biasanya nih orang kan, wah ini saya udah dapat ilmunya, udah pede, pengen langsung skala besar gitu ya. Iya. Tapi bukan begitu sebenarnya. Ya. Coba dulu skala kecil, udah ketahuan pasarnya, baru skala besar gitu. Betul. Mas ya. Oke, lanjut. Udah live nih, ada pembeli gitu ya. Nah, biasanya itu setelah live, ngapain sih si penjual tadi sampai nanti bisa dia mungkin skala besar setelah itu, Mas? Penjual tadi ya? Iya. Ya, penjual tadi ya pasti dia semua order-order kecil harus dilayani terlebih dahulu. Nah, itu potensi dia untuk memberikan insight atau masukan kepada si pembeli. Kalau kedepannya, kalau kalian mau mendapatkan uang lebih atau memang tertarik untuk menjualkan produk saya, ya silakan hubungi saya kembali dengan saya akan memberikan harga yang lebih rendah atau harga wholesale. Nah, kamu bisa berjualan dan mengambil keuntungan dari produk ini. Nah, ini menarik lagi nih, Mas. Selanjutnya nih, saya ada bayar misalkan, nggak satu kontainer apalah produknya gitu ya. Tetapi pertama nggak tahu cara ngirim barang skala besar. Kalau skala kecil kita tahu ya, gampang skala kecil itu mah. Yang kedua, atau mungkin modal kurang, gitu ya. Nah, mungkin dua dulu ini bagaimana caranya, dan ada nggak mungkin
tips yang via digital tadi untuk bisa mensupport saya beneran ekspor skala besar loh ke luar negeri. Oke, jadi gini ya. Pertama tadi masalah pengiriman. Ya, Dan yang kedua pembayaran. pembayaran. Kalau ya, eksportir pemula tentunya bagi saya yang aman itu untuk pembayaran dulu, pembayaran yang paling aman ya kita dapat uang dulu dari si buyer. Atau ibaratnya dapat down payment lah. Tapi kalau secara penjualan online, kita kan harus keluar modal dulu ya. Tapi di platform itu memang sudah dijamin ordernya sudah ada gitu. Jadi kita bisa mengandalkan investor lah kalau untuk itu ya. Untuk yang memang sudah ada ordernya, kita tinggal membeli atau memproduksi barang dan mengirimkan produk tersebut, kita bisa memanfaatkan investor. Ya. Nah, besaran kecilnya bisa disesuaikan oleh masing-masing produsen biasanya. Oke, baik. Lalu kalau siap. untuk pengiriman tadi, Ya. yang paling aman kalau untuk skala besar ya, sekarang banyak banget jasa pengiriman freight forwarding. Kalian bisa menghubungi mereka juga akan mereka akan menawarkan harga terbaiknya. Nah, kita sebagai penjual ya tinggal milih mana yang paling sesuai Oke, dengan kebutuhan. baik, siap. Oke, lanjut Mas. Tentang mencari buyer di luar negeri ya. Oke. Nggak pede nih bahasa Inggris. Nah, gimana tuh? Atau mungkin bukan nggak pede, emang nggak bisa bahasa Inggris. Gimana tuh? Ya, oke. Kalau live tadi ya, kalau live memang kita harus bisa bahasa Inggris lah. Ya. Karena kita kan mau menjual ya. Terus gimana dong? Nggak Kalau bisa live nggak, dong? kalau kita nggak bisa, ya kita suruh teman kita atau orang kita gitu. Oh iya. Atau tim kita lah yang bisa bahasa Inggris. Nah, itu salah satu cara. Lalu kalau emang kalau masih mengirimkan email, sekarang sudah banyak aplikasi translate yang memang proper lah untuk digunakan dalam bisnis ya. Kalau Google Translate juga sudah well improved, kita bisa memanfaatkan Google Translate. Oke, baik. Berarti bahasa asing nggak perlu jadi pesimis sahabat ekspor ya, karena banyak banget software ataupun mungkin website yang bisa membantu kita. Ya. Nah, mungkin sedikit cerita Mas Syarul. Kalau misalkan bayarnya nggak bisa bahasa Inggris, gimana tuh? Nah, ini menarik nih. Pengalaman saya kalau menyasar negara atau buyer dari Timur Tengah, rata-rata ada sih beberapa yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, mereka juga bahasa Inggrisnya patah-patah. Nah, di situ sebenarnya ada potensi kita untuk lebih pede gitu. Oke. Di atas ya. Ya mereka aja bahasa Inggrisnya terbata-bata tapi bisnisnya bisa lancar gitu. Iya, Bisa beli barang dari kita gitu. Iya. Nah, kita sebagai produsen juga harus seperti itu. Yang penting PD itu nomor satu. Nah, kalau bahasa kita dimengerti atau tidak dimengerti itu nomor sekian lah. Yang penting pesan yang mau kita sampaikan bisa dimengerti dia gitu. Nah, itu penting itu. Berarti belajar grammar gimana tuh? Nggak terlalu dipentingkan banget ya, asalkan kita paham, dia paham gitu ya. Ya. Tapi kan perlu juga Mas kalau grammar mah gitu ya. Ya. Oke, baik. Nah, bayarnya itu nggak bisa, dia patah-patah ada berusaha untuk berdiskusi, negosiasi, jualan, dan dia bisa gitu ya. Ya. Nah, tentu kita juga harus bisa gitu. Oke, baik. Mungkin yang terakhir Mas. Yang terakhir tentang pesan Mas Syarul sebagai generasi milenial yang masih muda Mas ya. Bisa ekspor dan tentu tadi banyak yang dialami ya soal ekspornya bla. Nah, sekarang itu pesan Mas Syarul bagi sahabat ekspor yang ada di rumah yang sedang menonton video ini, bagaimana mereka bisa yakin saya itu bisa ekspor loh dengan bantuan digital. Silakan. Oke, teman-teman, jadi perlu dipahami juga ya. Kalau kita memang memasarkan produk yang sudah ada di pasar, itu sebenarnya untuk dilakukan atau mencari buyer relatif lebih mudah dibanding kita menciptakan produk baru yang memang belum terbukti di pasar gitu ya. Nah, lalu teman-teman juga harus terus semangat dalam memasarkan produknya. Kalau memang ada pasarnya tadi ya,
Nah, itu semangat aja terus. Dilakukan tiap hari, konsisten, insya Allah buyer itu akan datang. Nah, yang terpenting itu kita melakukan pemasaran atau melakukan produksi sebuah produk itu yang penting semua tahapan-tahapannya harus dilakukan. Jangan ada yang di-skip, semua dilakukan. Nah, nanti buyer itu akan datang dari mana saja, insya Allah. Baik, baik. Berarti sebenarnya adalah kalau kita bicara teori itu sedikit ya Mas ya. Teori itu sedikit banget. Tapi istiqomah di teori untuk menjalankannya itu yang susah nih gitu. Betul. Ya. Oke, itu sahabat ekspor semua jangan lupa ya. Istiqomah dengan apa yang kita gapai gitu ya. Dari ilmu-ilmu yang udah kita dapatkan, terutama tadi Mas Syarul bilang bahwasanya dulu sampai 100 halaman yang dia cari dan itu melelahkan sekali. Sekarang udah ada teknologi baru, dengan sekali klik langsung bisa mungkin puluhan ribu orang bisa ya untuk bisa. hubungi itu. Dan kita konsistenkan itu, istiqomahkan itu, mudah-mudahan nanti ya namanya rezeki kita pasti kita yakin ya. Rezeki kita selama kita lakukan itu baik dan halal akan ada aja. Nah, baik, oke Mas Syarul, makasih banyak. Sama-sama Bang Hiram. Senang banget nih bisa datang ke sini. Mohon maaf tadi langsung ditodong untuk bisa langsung ke sini. Sukses bisa selalu untuk Nudira dan dengan pelatihannya sangat banyak sekali kita belajar di sini. Dan tentunya jangan lupa untuk belajar di Export Academy. Oh iya benar nih, sahabat ekspor sekalian, jangan lupa kita yang Nudira Learning Center punya nih sebuah fasilitas e-course Export Academy, di mana nanti akan banyak fasilitator belasan orang ya Mas ya, termasuk ini ya, tamu kita nih yang akan mengajarkan secara terperinci dan well structure, berurut ya apa saja perlu kita pelajari untuk bisa menjadi eksportir dengan lebih percaya diri. Dan tadi itu ya sedikit dan lama-lama menjadi ya gunung lah Mas ya. Kalau ya, bukit masih kecil ya, gunung sekalian. Baik, sahabat ekspor semua, mungkin cukup ya kita cukupkan pada kesempatan ini untuk bisa ngobrol tentang tips mencari buyer di luar negeri, dan nanti kita ketemu lagi di Nudira Talk di kesempatan yang lain. Saya Irham Amir dan narasumber kita Mas Syahrul, mohon pamit atas waktunya dan makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.